Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para guru besar yang saya hormati, saudara-saudara sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Center for Bioethics and Medical Humanities yang merayakan ulang tahunnya yang ke-20 atas berdirinya Center for Bioethics tersebut. Saya sudah melihat dan saya sudah mendengar bagaimana sepak terjang dan kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh center ini. Hari ini saya akan menyampaikan tentang Collaboration Clinical Ethics Training for Indonesian Physician, dan slide saya akan saya sampaikan semuanya dalam bahasa Indonesia secara cepat, yang akhirnya nanti akan saya akhiri dengan sebuah saran tentang collaboration. Next please. Awalnya saya akan menyampaikan tentang definisi atau pengertian daripada etik. Saya lebih banyak bicara etik kedokteran dan tidak dalam skala bioetik. Jadi lebih fokus. Di sini saya menyampaikan pengertian ataupun definisi daripada etik kedokteran sebagaimana didefinisikan oleh MKEK. Etik kedokteran dalam ID diartikan sebagai sekumpulan nilai-nilai dan moralitas profesi kedokteran sebagaimana tercantum dalam kodeki serta juga tercantum dalam fatwa-fatwa etik, pedoman-pedoman etik, dan juga berbagai kesepakatan-kesepakatan lainnya. Secara singkat, definisi daripada etik kedokteran yang saya anut di sini antara lain adalah nilai-nilai atau petunjuk yang memberi arah pengambilan keputusan dalam praktek kedokteran. Kita tahu bahwa definisi daripada etik kedokteran itu banyak sekali. Di sini saya ambil yang sangat sederhana dan mudah dipahami, serta kita cantumkan di dalam dokumen-dokumen ID yang ada. Berikutnya, saya akan menyampaikan tentang, next please, saya akan menyampaikan tentang perkembangan etik kedokteran di Indonesia. Slide please. Iya, perkembangan etik kedokteran di Indonesia sangat menarik. Untuk pertama kali, etik kedokteran di Indonesia sebetulnya disusun oleh Musyawarah Kerja Susila Kedokteran. Jadi pada saat itu tahun 60-an di Kementerian Kesehatan atau Departemen Kesehatan terdapat sebuah divisi yang bekerja secara fungsional tentang etik kedokteran. Pada saat itu disebut sebagai Susila Kedokteran. Rumusan tahun 1969 itu ternyata sebenarnya diambil daripada hasil daripada sebuah rapat internasional dari World Medical Assembly di Sydney tahun 1968. Jadi untuk pertama kali Indonesia mempunyai rumusan tertulis tentang etik kedokteran itu pada 69 yang sebetulnya diambil dari hasil World Medical Association Assembly yang diadakan di Sydney. Namun demikian pada tahun 1983 kode etik kedokteran kemudian diresmikan melalui sebuah dekret ataupun keputusan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 83. Jadi di sini nampak bahwa etik kedokteran diadopsi oleh pemerintah dan diterbitkan melalui sebuah keputusan pemerintah. Namun demikian beberapa tokoh Ikatan Dokter Indonesia pada saat itu merasa janggal bahwa mengapa etik kedokteran itu dirumuskan oleh pemerintah. Karena etik kedokteran adalah mengatur mengenai perilaku praktek kedokteran oleh para dokter, mestinya hal itu harus dirumuskan oleh para dokter sendiri. Maka pada menjelang tahun 2000, para dokter, para pengurus Ikatan Dokter Indonesia memutuskan untuk menyusun kembali
ikatan kodeki atau kode etik kedokteran yang disusun oleh para dokter sendiri. Dan pada tahun 2002 keluarlah sebuah kode etik kedokteran Indonesia yang dirumuskan oleh para dokter sendiri. Dan itu kemudian disahkan oleh Muktamar IDI. Muktamar IDI adalah sebuah pertemuan yang diikuti oleh seluruh cabang dari kabupaten maupun kota dan provinsi yang menetapkan berbagai kebijakan dari Ikatan Dokter Indonesia. Namun demikian tahun 2012 sesudah tahun 2000 sebenarnya ada beberapa revisi kecil dari etik kedokteran. Namun demikian revisi besar itu kemudian terjadi pada tahun 2012 dan revisi ini dilengkapi atau kodeki itu kemudian dilengkapi dengan berbagai penjelasan-penjelasan ataupun detail daripada setiap nilai yang ada di dalam kodeki. Next please. Berikutnya saya akan menyinggung sedikit tentang pendidikan etik kedokteran di Indonesia. Pada zaman Belanda diduga sudah ada hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan etik kedokteran di fakultas-fakultas kedokteran. Namun demikian harus saya akui bahwa informasi tentang pendidikan etik kedokteran itu di zaman Belanda sangat terbatas. Yang dapat kami jumpai adalah satu sumpah dokter ya dengan versi Belanda yang memang itu sangat berbeda daripada apa yang kita kenali sekarang. Nah, sekitar tahun 1960-an di FKUI, ketika itu saya menjadi mahasiswa, mulai diajarkan etik kedokteran sebagai kurikulum tambahan, dan itu diberikan oleh Profesor Sutomo Cokronegoro. Beliau adalah seorang patolog anatom. Dan kemudian juga dalam waktu yang hampir bersamaan di FKUI ada kurikulum yang disebut sebagai studium general oleh Profesor Slamet Iman Santoso. Tapi studium general lebih banyak menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan filsafat dan etik umum dalam kehidupan. Jadi pada sekitar tahun 60-an sudah ada keinginan untuk memberikan pendidikan atau pengajaran di dalam etik kedokteran. Nah, pada tahun 80-an ataupun tahun 90-an, Consortium of Health Science yang ada di Jakarta, yang ada di FKUI, telah mencoba merumuskan kurikulum tentang pendidikan etik untuk fakultas-fakultas kedokteran. Tapi dalam kenyataannya kurikulum tersebut belum efektif. Dari Profesor Suprapti Samil yang menjadi Ketua MKEK pada tahun 90-an, saya mendapat informasi bahwa pendidikan etik di fakultas-fakultas kedokteran itu belum efektif atau banyak yang tidak menjalankan. Alasan utamanya adalah belum adanya dosen-dosen khusus di dalam etik kedokteran. Oleh karena itu, walaupun kurikulum dari etik kedokteran itu sudah dirumuskan, yang saya katakan tadi ternyata belum efektif, namun demikian perkembangan antar fakultas-fakultas kedokteran dalam kemampuan untuk melakukan pendidikan etik kedokteran itu memang berbeda-beda. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang lebih erat dalam rangka pendidikan etik kedokteran, sebagaimana tadi sudah dicontohkan oleh sejawat saya pada awal pembicaraan ini. Nah, next please. Kerjasama pendidikan etik kedokteran, kita ketahui bahwa seperti saya sampaikan tadi, problemnya adalah fakultas-fakultas kedokteran itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda di dalam memberikan pendidikan etik kedokteran. Atau bahkan barangkali fakultas-fakultas kedokteran yang belum terlalu lama berdiri, barangkali menomorduakan pendidikan etik kedokteran ini. Kenyataannya juga problem lain adalah bahwa pemahaman para dokter belum cukup tentang etik kedokteran.
Jadi semakin banyak dokter yang dihasilkan pada saat ini, di mana sebagian besar daripada fakultas-fakultas kedokteran diduga belum cukup memadai untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan kedokteran, menyebabkan pemahaman etik para dokter memang belum cukup. Oleh karena itu, pada akhir-akhir ini, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan etik dan hukum itu semakin lama dirasakan semakin besar. Oleh karena itu, untuk dapat kita mencapai pemahaman para dokter yang memadai tentang etik kedokteran, perlu kerjasama pendidikan etik kedokteran. Dan kerjasama ini saya kira perlu sekali melibatkan pusat-pusat pengembangan etik kedokteran, sebagaimana yang sudah ada di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, kerjasama juga dengan FK, bekerjasama dengan MKEK. MKEK mempunyai pengalaman yang sangat banyak tentang bagaimana memecahkan masalah-masalah masalah-masalah etik kedokteran di antara komunitas kedokteran sendiri. Di samping itu, di dalam kerjasama ini kita juga perlu melibatkan ikatan-ikatan profesi, baik itu ID maupun ikatan-ikatan profesi dokter spesialis. Karena kita ketahui bahwa beberapa spesialis itu mempunyai masalah etik yang cukup besar dibandingkan dengan spesialis-spesialis lain. Untuk bisa melakukan kerjasama yang baik ini, terutama kalau kita mau melakukan kerjasama di Indonesia, memang diperlukan sebuah perencanaan yang agak detail tentang bagaimana kita bisa mengembangkan pendidikan-pendidikan etik kedokteran. Dan kegiatan-kegiatan kerjasama ini mungkin bisa dimulai pada level regional ataupun di level provinsi. Mungkin juga perlu dipikirkan adanya semacam persatuan ataupun asosiasi daripada ahli-ahli ataupun dosen-dosen etik kedokteran dalam rangka untuk pengembangan pendidikan dan bahkan juga penelitian-penelitian di dalam etik kedokteran. Dalam kenyataannya yang saya jumpai, pendidikan etik kedokteran itu sudah disampaikan oleh beberapa fakultas kedokteran. Pertama dengan cara klasik, yaitu memberikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang sudah diatur. Kedua, pendidikan etik kedokteran diintegrasikan dengan kurikulum pokok. Jadi misalnya etik kedokteran dimasukkan di dalam ilmu-ilmu tentang penyakit-penyakit tertentu, terutama yang ada permasalahan etik atau banyak permasalahan kedokteran. Cara lain yang juga sering dilakukan itu adalah tentunya melalui seminar-seminar ataupun pertemuan-pertemuan lain, dan setiap ikatan profesi memang mempunyai aktivitas-aktivitas sendiri seperti continuing medical education, continuing program development dan lain-lainnya yang dianjurkan berdasarkan keputusan dari muktamar kira-kira 10 tahun yang lalu, harus memasukkan elemen-elemen etik kedokteran sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ketua ID Yogyakarta. Dan kita harapkan juga ikatan profesi dan MKEK nantinya dapat menyelenggarakan secara bersama kegiatan-kegiatan di dalam rangka pendidikan etik kedokteran. Harus diakui bahwa MKEK pada saat ini lebih banyak disibukkan di dalam rangka pengawasan penerapan etik kedokteran. Sedangkan tugas lain atau fungsi lain dari MKEK yaitu pembinaan, termasuk pendidikan, training dan research itu memang belum terjangkau karena kegiatan-kegiatan lain yang lebih banyak. Dan saya harapkan kegiatan-kegiatan kerjasama ini dapat dikembangkan lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Demikian sambutan saya pada pertemuan yang sangat berharga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.